Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita melanjutkan materi kita minggu lalu, yaitu pertemuan keempat mengenai perkembangan sistem informasi. Sistem informasi memainkan peran kritis di dalam perusahaan. Pada mulanya, sistem informasi digunakan untuk meningkatkan kualitas manajerial, sehingga sering disebut dengan sistem informasi manajemen, yang kemudian dikembangkan terus seiring dengan perkembangannya IT. Tahap perkembangan tersebut adalah yang pertama, yaitu sistem informasi tradisional, di mana sistem informasi dioperasikan dan dikelola secara semi manual. Sistem informasi ini beroperasi secara lambat sehingga seringkali pimpinan mengambil keputusan banyak berdasarkan data asumsi atau perkiraan. Di samping itu, keakuratan informasi yang dihasilkan juga masih diragukan. Kondisi ini akan berakibat buruk terhadap perkembangan perusahaan. Kemudian, sistem informasi berbasis komputer. Sistem informasi menggunakan teknologi komputer. Keuntungan utama dari teknologi ini adalah waktu untuk menghasilkan informasi lebih singkat sehingga menghasilkan informasi dengan tingkat keakuratan yang lebih tinggi, sehingga lebih memudahkan di dalam menyelesaikan pekerjaan. Kemudian yang ketiga yaitu sistem informasi berbasis jaringan perkantoran. Melalui sistem informasi berbasis jaringan perkantoran ini, transaksi dapat dilakukan di berbagai tempat yang berbeda dengan pusat pengolahan datanya. Perusahaan dimungkinkan untuk membuka sejumlah tempat transaksi sehingga dapat meningkatkan profit dalam jumlah yang sangat besar. Yang keempat yaitu sistem informasi lintas platform. Sistem informasi ini merupakan gabungan antara teknologi informasi dan teknologi komunikasi data. Di dalam perkembangan selanjutnya, lahirlah sebuah teknologi internet yang dapat menghubungkan komputer di seluruh dunia. Terdapat 3 tes untuk menjelaskan sebuah pesan yang spesifik di dalam informasi. Yang pertama yaitu kepada siapa informasi ditujukan. Jadi ketika kita membuat sebuah sistem, kita harus paham dulu, kita lebih mengutamakan dulu informasi yang akan dihasilkan itu akan ditunjukkan kepada siapa. Kemudian untuk keputusan apa informasi ditujukan. Lalu yang ketiga, sejauh mana informasi dapat digunakan untuk mendeteksi dan memecahkan permasalahan. Analisa sistem. Untuk mengembangkan sebuah sistem komputerisasi, maka harus dilakukan secara menyeluruh serta mendalam terhadap kegiatan sistem pengolahan data dan sistem informasi yang saat ini sudah dijalankan oleh perusahaan. Juga perlu diketahui secara tepat mengenai bentuk sistem informasi yang bagaimanakah yang dikehendaki oleh manajemen sehubungan dengan adanya rencana komputerisasi tersebut. Berikut bagan analisa sistem dapat kita lihat di layar berikut. Yang pertama yaitu menentukan sasaran. Yang kedua, mempersiapkan bentuk organisasi perusahaan. Yang ketiga, menganalisa laporan-laporan yang sudah dihasilkan oleh sistem pengolahan data yang saat ini sedang berjalan. Dan yang keempat yaitu mempelajari laporan yang ada saat ini sudah dihasilkan oleh sistem yang ada pada saat ini. Berikut penjelasan dari bagian analisa sistem. Yang pertama yaitu menentukan sasaran. Untuk menentukan sasaran, maka seorang sistem analis harus melakukan pemeriksaan terhadap kebijakan dan prosedur pengolahan data dan sistem informasi yang diterapkan pada saat itu. Yang kedua, mempelajari bentuk organisasi perusahaan. Mempelajari organisasi, struktur, job description, aliran data, dan lain-lainnya, maka seorang sistem analis akan dengan mudah menangkap fungsi-fungsi yang terduplikasi di dalam organisasi tersebut. Yang ketiga, menganalisa laporan-laporan yang sudah dihasilkan oleh sistem pengolahan data yang saat ini sedang berjalan. Di sini melakukan penelitian mengenai berbagai laporan yang sudah ada, tidak cuma meliputi bentuk dan jenisnya saja, akan tetapi juga meliputi jumlah dan frekuensi laporan tersebut dihasilkan, serta dengan tujuan apakah yang bersangkutan harus menerima sesuatu laporan tersebut. Sistem analis.
Sistem analis adalah seseorang yang mempunyai pengetahuan tentang aplikasi komputer yang menggunakan untuk memecahkan masalah bisnis dan masalah-masalah yang lainnya. Tugas analis sistem yaitu mengumpulkan dan menganalisa segala dokumen-dokumen, file, formulir yang digunakan pada sistem yang telah berjalan. Kedua, menyusun laporan dari sistem yang telah berjalan dan mengevaluasi kekurangan apa saja yang ada pada sistem tersebut kepada pemakai sistem. Yang ketiga, merancang perbaikan pada sistem tersebut dan menyusun sistem yang baru. Berikutnya, menganalisa dan menyusun perkiraan biaya yang diperlukan untuk sistem yang baru. Kemudian, mengawasi segala kegiatan yang ada, terutama berkaitan dengan penerapan sistem yang baru. Manfaat sistem informasi bagi organisasi, yaitu sistem informasi dapat mengolah transaksi, mengurangi biaya, dan menghasilkan pendapatan sebagai salah satu produk atau pelayanan mereka. Bagi perbankan, menggunakan sistem informasi untuk mengolah cek nasabah dan membuat berbagai laporan rekening koran dan transaksi yang terjadi. Bagi perusahaan, menggunakan sistem informasi untuk mempertahankan persediaan pada tingkat paling rendah agar konsisten dengan jenis barang yang tersedia. Fungsi informasi dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Untuk meningkatkan pengetahuan bagi si pemakai. 2. Untuk mengurangi ketidakpastian di dalam proses pengambilan keputusan pemakai. Dan yang ketiga yaitu menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari sesuatu hal. Baik, demikianlah pertemuan kita pada hari ini dan sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.